الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang terpenting, wasiat yang paling utama dan merupakan satu-satunya wasiat Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali adalah wasiat takwa. Hal ini menandakan betapa takwa ini adalah merupakan bekal wajib yang harus dimiliki setiap manusia. Karena tanpa dengan takwa mustahil kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang hakiki baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Yang artinya dan sungguh kami, kata Allah, telah berpesan, telah berwasiat kepada semua ahli kitab, kepada semua nabi dan rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad, wa iyyakum dan kepada dirimu sendiri, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di tempat yang mulia dan suci ini, di kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mari pula kita jauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntung sekali saudara-saudara kita yang saat ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang keenam, yang kelima. Mereka melaksanakan ibadah haji, melakukan amaliyah prioritas di sana yang semuanya serba dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita pun juga bahagia karena saat ini kita telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia. Saat ini kita memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia di dalam Islam. Hadirin, sedemikian mulianya bulan Dzulhijjah ini sampai Allah bersumpah. Dan ini adalah merupakan bukti bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan termasuk sebagian besar para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajri itu adalah fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Wal fajri, demi fajar, terbitnya fajar tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, baik yang genap ataupun yang ganjil. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 semuanya baik, semuanya adalah istimewa.
Kita bahagia karena dipertemukan oleh Allah dengan yang mulia ini. Kita berjumpa dengan tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Dan para ulama mengatakan mulianya bulan Dzulhijjah itu karena di dalamnya ada hari Tarwiyah tanggal 8, hari Arafah tanggal 9, dan tanggal 10 Idul Adha. Inilah yang menyebabkan bulan Dzulhijjah ini mulia karena di dalamnya ada 3 hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu bahagia walaupun kita tidak bisa melaksanakan seperti saudara-saudara kita yang melaksanakan haji, tapi di sini pun kita masih bisa melakukan amaliyah prioritas, amalan-amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu marilah kita manfaatkan perjumpaan kita di bulan Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Semampu kita, apapun yang baik dianjurkan untuk kita lakukan. Sebab ketika Allah menjadikan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan mulia, tentu tidak sama dengan yang lain. Kalau bulan Dzulhijjah itu semua pahalanya sama, kenapa Allah menjadikan bulan Dzulhijjah itu bulan yang mulia? Pasti semua yang kita lakukan itu berbeda. Pahalanya berbeda, kebaikannya berbeda, fadilahnya berbeda. Inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lantas apa yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Menurut para ulama dan berdasarkan dengan hadis Nabi, yang kita lakukan yang pertama adalah puasa. Sambut bulan mulia ini dengan melakukan puasa. Kalau bisa kita berpuasa mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 9 kalau bisa. Kalaupun tidak bisa karena ini adalah puasa sunnah, lakukan tanggal 1, tanggal 8 dan tanggal 9. Kalaupun sudah terlanjur sekarang tidak puasa, minimal lakukan puasa 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9, yang insya Allah jatuh hari Jumat dan hari Sabtu. Jumat itu hari Tarwiyah dan Sabtu itu adalah hari Arafah. Karena hari raya yang kita lakukan bersama nanti adalah hari Ahad 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa fadilah yang diberikan oleh Allah bagi kita yang berpuasa di tanggal 8 Dzulhijjah? Di dalam satu riwayat disebutkan wal yaumut tsamin alladzi yusamma yaumut tarwiyah. Tanggal 8 yang dinamakan hari Tarwiyah, man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Tidak ada yang tahu saking besarnya pahala itu kecuali Allah saja. Dengan puasa sehari saja kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, sangat besar. Kemudian yang kedua adalah tanggal 9 Dzulhijjah yang namanya hari Arafah, wal yaumut tasi', dan hari yang ke-9 alladzi yusamma yaumu Arafah yang dinamakan hari Arafah. Man shamahu, siapa yang bisa melakukan puasa di tanggal 9 di hari Arafah, yukaffiru sanataini, Allah akan menghapus dosanya selama 2 tahun. Subhanallah, betapa kasih sayang Allah sedemikian besar kepada kita. Puasa sehari, dosa kita selama 2 tahun diampuni oleh Allah. Madhiyatan, 1 tahun yang telah lalu, wa mustaqbalah, dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin, ini sungguh adalah merupakan amaliyah prioritas yang walaupun sunnah ya, tetapi jangan sampai kita tinggalkan. Dan yang kedua, ketika kita akan merayakan hari raya Idul Adha, betapa sempurnanya, betapa nikmatnya ketika sebelumnya kita telah berpuasa terlebih dulu. Tetapi ketika kita melakukan peringatan hari raya dan sebelumnya tidak puasa, terasa hambar gitu ya. Karena itu walaupun ini sunnah, tetapi jangan dilewatkan. Sebab belum tentu kita bisa menjumpainya di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sampai-sampai saking baiknya amaliyah di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Ma min amalin afdalu ma amila amalan afdalu min hadhil ayyam ay asyri dzulhijjah." Ya. Jadi tidak ada amalan yang lebih utama, yang lebih baik di hari Asyura, di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Tidak ada yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang dilakukan di 10 hari ini. Sampai para sahabat itu bertanya, "Qila ya Rasulullah walal jihad fisabilillah." Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, dengan perang yang taruhannya adalah nyawa? Qala, Nabi menjawab, walal jihad, termasuk dibandingkan dengan perang. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in min dzalik. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar dengan mengorbankan jiwa dan hartanya dan kemudian tidak kembali sedikit pun dari itu. Ini yang termasuk yang tidak bisa diungguli dari ibadah-ibadah yang lain. Selain itu, Allah lebih mencintai kebaikan yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Inilah ma'asyiral muslimin, sekali lagi amaliyah prioritas yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang berikutnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah merupakan puncak orang-orang melaksanakan ibadah haji di Arafah. Ini adalah hari yang mulia ya. Dan di hari yang mulia ini pun kita dianjurkan untuk bisa menjaga diri kita, menghormati kemuliaan hari itu dengan tidak melakukan kejelekan-kejelekan dalam sehari. Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, "Man hafidha lisanahu wa sam'ahu wa basarahu yauma Arafah ghufira lahu ila Arafah." Barang siapa yang bisa menjaga lesannya, tidak digunakan untuk mengatakan yang jelek, wa sam'ahu, menjaga pendengarannya, tidak digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang jelek, wa basarahu, dan matanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang maksiat, ghufira lahu ila Arafah, maka Allah akan mengampuni orang itu sampai hari Arafah berikutnya. Ini adalah yang berikutnya yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin, malam tanggal 10, malam hari raya itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, kita mengurangi tidur kita. Kita hidupkan malam-malam itu dengan mengagungkan Allah, karena tidak ada yang agung selain Allah. Semuanya kecil di hadapan Allah. Hanya Allah yang maha besar. Semalam suntuk kita perbanyak baca takbir. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Man ahyal layalil khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang bisa menghidupkan malam 5, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. 5 malam ini, yang 3 itu ada di bulan Dzulhijjah. Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Aidil Adha, wa Lailatul Aidil Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya. 5 malam itu adalah malam Tarwiyah. Di malam Tarwiyah, hari Kamis malam itu adalah malam mulia. Kita perbanyak zikir, kita kurangi tidur kita tambah kebaikan-kebaikan kita. Wa Lailatul Arafah, malam Arafah, jadi malam Sabtu ya, Jumat malam, malam Ahad nggih. Malam Sabtu nggih. Itu adalah malam Arafah ya. Kita kurangi tidur kita perbanyak zikir dan kebaikan-kebaikan kita. Dan yang ketiga adalah wa Lailatul Aidil Adha, malam Idul Adha. Kita perbanyak, kita ramaikan malam itu dengan kita bertakbir bersama untuk mengagungkan Allah. Dan hadirin, yang terakhir
di tanggal 10 Dzulhijjah itu Allah menganjurkan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan berkurban. Dan kurban ini adalah merupakan kendaraan yang disediakan oleh Allah untuk kita di akhirat nanti ketika kita melewati sirat. Sehingga kurban itu adalah amalan prioritas di tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, ma'amila amaliyun yauman nahri afdhala min ihraqid dam. Tidak ada amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mengalirkan darah kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha, dan sungguh kurban yang kita sembelih itu akan datang lengkap di akhirat nanti dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan tulangnya, semuanya lengkap tanpa terkurangi sedikit pun. Wa inna dama la yaqa'u minal ard qabla ay yaqa'a wa inna dama la yaqa'u 'ala Allah qabla ay yaqa'a 'alal ard, dan sungguh darah yang menetes dari kurban itu terlebih dulu diterima oleh Allah sebelum menetes di tanah. Saking senangnya Allah. Fatibu biha nafsa, karena itu jaga niat kita ketika kita berkurban yang baik. Inilah ma'asyiral muslimin amaliyah prioritas yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan yang mulia ini di tanggal 1 sampai tanggal 10. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk bisa melaksanakan kebaikan di bulan ini, menambah kebaikan-kebaikan kita, dan kita diberikan keluasan rizki sehingga kita bisa bersyukur dalam bentuk kita ikut menyembelih kurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.